Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku di mana saja berada, saya ingin menyampaikan satu hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah." Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan Tuhan, lalu bulan suci Ramadan itu berlalu, sementara dosanya tidak juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan ini berkali-kali. Kalau umurnya sudah 60 tahun, itu berarti dia sudah berjumpa dengan bulan Ramadan selama 60 kali. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak? Ini jawabannya wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan berjumpa dengan bulan suci. Maka jadikanlah bulan suci itu adalah bulan bagi kita untuk benar-benar tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, laksanakanlah ibadah puasa itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada orang yang melaksanakan ibadah puasa bukan karena lillahi ta'ala. Atau ada orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar memuasakan perut semata. Ini sejalan juga dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'. Alangkah banyak umatku yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada ibadah puasanya. Yang didapatkan hanyalah sekadar lapar dan haus. Ini maknanya adalah bahwa dia melaksanakan ibadah puasa hanya memuasakan perut, tetapi tidak memuasakan jiwa. Mungkin barangkali orang seperti inilah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini termasuk bagian daripada orang-orang yang syaqi. Orang yang berjumpa dengan Ramadan kemudian dia melaksanakan ibadah puasa, dia hanya memuasakan perutnya saja, tapi tidak mampu memuasakan jiwanya, memuasakan matanya, memuasakan mulutnya, tangannya, kakinya, fikirannya, hatinya. Itu tidak mampu dikendalikan selama dia berada di bulan suci Ramadan. Demikian pula ketika dia menegakkan qiyam Ramadan, melaksanakan ibadah salat tarawih dan witir, juga tidak karena lillahi ta'ala, karena hanya sekedar musim-musiman saja. Misalnya kita melihat misalnya pada awal-awal Ramadan dia tekun melaksanakan salat tarawih dan witir. Bahkan kalau kita lihat sekarang sudah dilarang pun oleh pemerintah, dia bersikeras juga akan melaksanakan salat tarawih dan witir ke masjid. Tetapi itu hanya sekedar, apa kata orang Minang itu, angin-angin ci ayam. Ya semangatnya itu tidak sampai
berakhirnya Ramadan hanya berawal pada bulan Ramadan saja, tetapi sudah masuk kepada Ramadan yang 10 yang kedua dan seterusnya. Nah, semangat yang menggebu-gebu tadi sudah mulai mendingin. Saudara-saudaraku sekalian di mana saja berada, jangan termasuk kita bagian daripada orang yang menegakkan qiyam Ramadan seperti ini. Dia hanya menegakkan qiyam Ramadan bukan karena lillahi ta'ala. Jadi hanya sekedar ibadah-ibadah rutinitas saja dalam setiap tahunnya. Nah, saudara-saudaraku di mana saja berada, di sisi lain, isilah momen-momen waktu kita selama bulan suci Ramadan ini. Banyak bentuk-bentuk ibadah yang harus sebenarnya kita kerjakan. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita membuang-buang waktu saja. Misalnya lebih banyak kita tidur, lebih banyak duduk-duduk, bermenung, berbicara. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu banyak sebenarnya yang harus kita kerjakan. Nah, misalnya kita berupaya berinteraksi dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Kita baca kitab suci Al-Quranul Karim itu. Kita berupaya bersemangat sungguh-sungguh membaca Al-Quranul Karim. Boleh kita baca secara kuantitas. Kalau dalam satu riwayat Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran selama bulan puasa ini selama 60 kali. Lalu bagi kita kira-kira berapa yang mampu kita khatam Al-Quran di bulan suci? Baik kita baca Al-Quran itu secara kuantitas, apakah juga kita mengejar dari kualitas mengkaji kitab suci Al-Quran? Itu sama saja. Yang jelas kita pergunakan waktu di dalam bulan suci Ramadan itu berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah, saudara-saudaraku di mana saja berada, semoga hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini bisa menjadi sebuah renungan bagi kita bersama bahwa jangan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang merugi disebut oleh Rasul. Bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan kali ini. Dan kita tidak dapat mengetahui apakah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun besok atau tidak. Itu wallahu a'lam. Kalau sekarang bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang terakhir di dalam kehidupan kita, lalu kita tidak begitu sungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Setelah habis Ramadan, ternyata kita sudah kembali kepada Allah SWT. Sementara dosa kita belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.